From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Kamu mungkin tidak peduli dengan perang di Iran, tapi dompetmu sudah merasakannya. Sejak 1 Maret 2026, 3 hari setelah AS dan Israel menyerang Iran, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp11.800 jadi Rp12.300 per liter. Dexlite naik hampir Rp1.000, dan ini baru awal. Yang jarang dibahas adalah mengapa ini terjadi, seberapa jauh dampaknya bisa meluas, dan yang paling penting, apa yang menentukan apakah ini akan berhenti di sini, atau justru jauh lebih buruk. (28 Februari 2026) AS dan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Trump menyebutnya operasi tempur besar. Iran membalas dengan rudal ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Tapi dampak ekonominya tidak menunggu siapa yang menang. Satu angka yang perlu kamu tahu, Selat Hormuz. Selat selebar 33 km ini adalah jalur bagi sekitar 20% dari seluruh minyak dunia. Sekitar 15 hingga 20 juta barel setiap hari. Dari sana mengalir minyak Arab Saudi, UAE, Irak, Qatar, dan Kuwait ke seluruh penjuru bumi. Iran tidak perlu menghancurkan satu kilang pun untuk mengguncang pasar energi global. Cukup dengan menutup atau memblokade selat itu. Banyak yang bertanya, Indonesia kan bukan negara yang berperang, kenapa kita kena dampaknya? Jawabannya ada di dua rantai yang saling terhubung. Pertama, harga minyak. Harga minyak Brent melonjak sekitar 12% hanya dalam sehari setelah serangan dimulai. Goldman Sachs mencatat ada risk premium sekitar $14 lebih per barel yang kini dibayar pasar hanya karena ketidakpastian konflik ini. Dan APBN kita dirancang dengan asumsi harga minyak $70 per barel, sementara sekarang sudah di kisaran $92. Kedua, rupiah melemah. Setiap krisis geopolitik besar mendorong investor global kabur ke safe haven, emas dan dolar AS. Efeknya adalah dolar menguat dan rupiah tertekan. Per awal Maret 2026, rupiah sudah di 16.900 per dolar, mendekati level psikologis Rp17.000. Dalam skenario terburuk menurut proyeksi ekonom, rupiah bisa jatuh sampai Rp18.300 per dolar jika Selat Hormuz tertutup selama 9 bulan. Di sinilah fakta yang jarang diungkap secara jelas. Indonesia mengonsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak setiap hari, tapi produksi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel. Artinya, lebih dari 50% kebutuhan kita diimpor, dan sebagian besar berasal dari kawasan yang kini terdampak konflik. Subsidi energi Indonesia sudah dianggarkan Rp381 triliun untuk 2026. Setiap kenaikan harga minyak di atas asumsi $70 per barel langsung menciptakan lubang di APBN. Jika harga minyak menyentuh $100, para ekonom memperkirakan anggaran negara akan menghadapi tekanan yang sangat serius. Dan ada satu hal yang hampir tidak pernah dibahas di berita reguler. Ada 58.000 jemaah umrah warga Indonesia tertahan di Arab Saudi akibat ketegangan ini. Ini bukan angka statistik. Ini adalah keluarga tabungan bertahun-tahun yang tiba-tiba terjebak ketidakpastian geopolitik. Oxford Economics memetakan beberapa skenario. Dalam skenario paling buruk, pertumbuhan ekonomi dunia bisa terpangkas sekitar 0,3% di bawah proyeksi dasar. Sejarah menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah biasanya diikuti kenaikan harga minyak yang tajam, lalu koreksi cepat ketika pasar menilai gangguan fisik tidak terlalu besar. Tapi kali ini, analis menyebut situasinya berbeda. Serangan ke tanker di Selat Hormuz sudah terjadi, dan tidak seperti perang 12 hari Israel-Iran di Juni 2025 yang berlalu tanpa gangguan pasokan fisik. Kali ini ada indikasi Iran memang siap menanggung kerugian ekonominya sendiri
demi eskalasi. Yang bisa kamu lakukan bukan panik, tapi cermat. Perhatikan harga BBM non-subsidi setiap tanggal 1 bulan. Pantau kurs rupiah. Kalau kamu punya cicilan atau utang berdenominasi dolar, ini syarat yang tepat untuk mengevaluasi ulang. Perang memang terjadi ribuan kilometer dari sini. Tapi mekanisme ekonomi global tidak mengenal jarak.